Yang dimuliakan para Bante, Bungsu, yang luhur para samanera, selamat pagi. Terima kasih telah, terutama Ketua Panitia, memberikan kesempatan untuk saya untuk membahas satu suta yang telah dikirim tadi malam, yaitu Muni Suta. Ini adalah suta yang dipilih oleh panitia sendiri, dan memang suta ini sangat penting untuk kita pahami sebagai praktisi ajaran Buddha, apalagi sebagai seorang biku, karena memang berisikan ajaran yang sangat mendalam. Semua praktik ajaran Buddha yang penting bisa kita lihat dalam suta ini, dan bahkan hal-hal yang dari awal sampai sekarang telah dibahas, dari ketika pembukaan oleh Bante Wirasilu, kemudian oleh Bante Utamu, dan oleh Bante Dhammadhiru, sangat berkaitan erat dengan suta ini, Muni Suta. Jadi semua ajaran penting dari praktik kesederhanaan, sedikit keinginan, praktik sila samadhipanya, dan bahkan pencapaian nibbana yang memang sangat ditekankan, semua terdapat di dalam Muni Suta ini. Maka penting untuk kita pahami. Dan saya melihat sendiri bahwa ketika membaca, apalagi berulang-ulang suta ini, dan berusaha untuk memahaminya, meresapinya, suta ini bisa memberikan motivasi, memberikan inspirasi bagi kita dalam praktik sebagai seorang biku. Dan memang isinya sangat luar biasa. Dan mungkin ini juga yang menjadi kenapa mungkin dari panitia memilih suta ini, karena memang sangat kalau kita baca berulang-ulang, kemudian diresapi maknanya, itu memberikan inspirasi yang luar biasa. Dan suta ini seperti yang para Bante mungkin sudah membaca sebelumnya juga, terdapat di dalam salah satu teks Kuddaka Nikaya, yaitu Sutta Nipata, yang mana ini adalah suta ke-8 dari Sutta Nipata. Jadi kalau kita lihat Sutta Nipata itu ada 5 bagian. Nah, bagian pertama itu adalah Uraga Wagga. Dalam Uraga Wagga, suta yang ke-8 adalah Muni Suta. Dan suta ini berisikan syair yang terdiri dari 15 syair. Dan karena ini memang berisikan syair, memang kita membutuhkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lanjut. Karena terkadang suta yang isinya syair itu memiliki banyak kiasan. Jadi ada banyak kiasan yang kalau kita tidak memahaminya, apalagi tidak melihat ke dalam kitab pengulasnya, terkadang sulit untuk bisa memahami. Ya, satu contoh adalah dalam syair pertama, bahwa seorang muni yang saya terjemahkan sebagai petapa agung. Karena ini kenapa saya menerjemahkan petapa agung, karena memang banyak, kalau kata muni sendiri sebenarnya itu tidak hanya di dalam komunitas Buddhis. Para petapa lain pada zaman dulu juga banyak yang mengaku dirinya sebagai muni. Nah, tetapi karena di dalam kitab pengulas, muni di sini mengacu kepada Buddha Muni atau mengacu pada Arahanta, maka saya terjemahkan sebagai petapa agung. Dan yang ini terjemahan sendiri karena saya melihat dari berbagai, terutama terjemahan dalam bahasa Indonesia, ada beberapa hal yang memang kurang bagi saya, itu kurang begitu setuju. Nah, kemudian saya lihat dari beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris juga, seperti oleh Bante Tanisaru, oleh Bante Sujato, ada juga dari seorang rumah tangga, yaitu Mr. Jaya Wikrama, dan dikomparasikan berbagai macam terjemahan,
maka muncullah terjemahan seperti ini. Ya walaupun tentu setiap orang ketika menerjemahkan bisa berbeda-beda. Makna bisa sama, tetapi cara menulisnya dalam sebuah kalimat bisa berbeda-beda. Nah, maka Muni ini disebut sebagai seorang petapa atau petapa agung karena memang mengacu kepada seorang Buddha dan juga kepada seorang arahanta. Jadi tidak hanya Buddha saja, ya semua arahanta juga disebut sebagai seorang muni. Nah, sehingga salah satu syair yang pertama ini dikatakan bahwa seorang petapa agung, seorang muni sudah tidak memiliki tempat tinggal, anikita, dan juga sudah tidak memiliki intimasi, keintiman atau keakraban, asantawa. Nah, kalau kita melihat hanya sekedar dari apa yang tersurat, maka artinya bisa menjadi sangat dangkal. Bahwa seorang petapa itu adalah seorang yang sudah tidak memiliki tempat tinggal, seperti tempat tinggal rumah biasa, atau tidak memiliki keakraban, hidup sendiri. Tapi tidak hanya demikian, maka dalam kitab pengulas juga nanti penting untuk kita bahas. Dan juga yang menarik lagi adalah banyak suta yang memiliki latar belakang yang biasanya satu latar belakang. Artinya Sang Buddha memberikan khutbah atau katakan memberikan syair, kemudian memiliki satu peristiwa yang melatar belakangi syair atau khutbah yang diberikan oleh beliau. Tetapi khusus Muni Sutta ini ternyata ketika dilihat dari kitab pengulas memiliki banyak latar belakang. Terdapat 12 latar belakang kenapa sutta ini diberikan. Dan ada kemungkinan pula bahwa sebenarnya syair-syair yang diberikan oleh Sang Buddha ini diberikan tidak dalam waktu yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda, yang kemudian pada barangkali konsili pertama dikumpulkan oleh para bante, dijadikan satu menjadi satu sutta yang disebut Muni Sutta. Atau karena ini ada semacam kontroversi atau semacam pendapat dari beberapa cendekia bahwa Sutta Nipata ini sebenarnya juga muncul belakangan, walaupun isinya itu tidak diragukan sebagai isi yang diberikan oleh Sang Buddha, tetapi disusun belakangan. Ada pendapat demikian. Ini disebabkan karena salah satunya di dalam Kudaka Nikaya itu ada Culanidesa Mahanidesa yang sebenarnya isinya adalah kitab pengulas dari Sutta Nipata. Nah, sehingga karena itulah maka Sutta Nipata dianggap sebagai teks yang disusun belakangan. Nah, sehingga ada kemungkinan pula bahwa Muni Sutta ini kumpulan dari syair-syair Sang Buddha yang dijadikan menjadi satu. Atau memang pada waktu itu Sang Buddha memang memberikan secara keseluruhan mengacu kepada peristiwa-peristiwa yang berbeda. Maka dalam Muni Sutta ini terdapat 12 latar belakang peristiwa yang melatar belakangi memunculkan sutta ini. Nah, 4 yang pertama ini, terutama syair 4 yang pertama adalah syair yang dilatar belakangi berkenaan dengan seorang biku dan bikuni. Yang ini ada kaitannya erat dengan yang kemarin, yaitu Umibaya, bukan Wibaya, yaitu yang ikan buas. Jadi diceritakan dalam kitab komentar, pada zaman Sang Buddha ada seorang wanita, suaminya meninggal, dia punya satu putra, kemudian dia meminta putranya untuk menjadi seorang biku, dan dia sendiri menjadi seorang bikuni. Disebabkan karena memang dia dikatakan sebagai seorang yang tidak punya kekayaan atau seorang yang miskin, maka dia meminta anaknya untuk jadi biku, dia sendiri menjadi bikuni. Tetapi walaupun demikian, anak dan ibu ini masih sangat melekat satu sama lain. Mereka itu sering kali bertemu, dan apa yang diperoleh oleh putranya itu nanti akan dibagikan ke ibunya.
apa yang diperoleh ibunya nanti dibagian ke putranya, dan setiap hari mereka bertemu. Dan ternyata dari intimasi, dari keakraban demikian, ternyata bukan hanya memunculkan semacam keakraban sebagai ibu dan putra, malahan memunculkan nafsu ragawi. Jadi dikatakan bahwa persepsi sebagai seorang ibu, matusanya itu hilang. Persepsi sebagai seorang putra pun hilang. Persepsi sebagai seorang pabajita itu juga hilang. Seperti yang Bantu Tamu sampaikan. Kalau kita masih tidur kok mimpinya naik sepeda motor, artinya pabajita sanya itu sudah hilang. Persepsi sebagai seorang pabajita itu hilang. Dan itu terjadi pada bikuni dan biku ini. Jadi persepsi sebagai seorang anak dan ibu, sebagai seorang pabajita itu hilang. Nah, mereka saling merindukan satu sama lain. Dan pada akhirnya, walaupun mereka sebagai seorang ibu dan anak, mereka melakukan tindakan seperti suami dan istri. Dan akhirnya lepas jubah. Dan ini menjadi tentu pengingat bagi kita semua, yang mana ibu dan anak saja bisa berubah, apalagi kalau berakrab dengan seseorang yang bukan ibu atau saudara. Dan itu sangat-sangat membahayakan untuk terutama kita sebagai seorang pabajita, sangat membahayakan. Karena ternyata ketika akrab sekali dengan ibunya sendiri, itu bisa melakukan demikian, apalagi kalau dengan yang bukan ibu ataupun yang masih punya hubungan darah. Dan ini mungkin yang mengingatkan kita juga bahwa kenapa ketika Sang Buddha akan parinibbana, sampai Banda Ananda bertanya, kalau misalnya ada seorang wanita, apa yang mesti dilakukan oleh seorang biku? Jangan dilihat. Sang Buddha mengatakan jangan dilihat. Tapi kalau kemudian sudah telanjur melihat, apa yang dilakukan? Jangan berbicara. Tapi kalau sudah berbicara, apa mesti dilakukan? Berbicara dhamma dengan sati, dengan perhatian. Tapi ternyata kalau sati saja tidak cukup. Kalau hanya menyadari saja tidak cukup. Harus ada panya, harus ada wirya. Nah, tiga ini tidak bisa dipisahkan. Dan ini juga menjadi pertanyaan, walaupun sudah punya sati, punya panya, punya wirya, kalau tidak kuat, batinnya belum kokoh, tidak kuat, ya juga bisa kalah juga. Inilah kenapa kemudian keakraban di sini terhadap lawan jenis, apalagi kalau Bantu Tamu menyatakan tidak hanya lawan jenis, tetapi ikan buas itu bisa pria, bisa wanita. Itu ternyata memang sangat berbahaya ketika terlalu akrab. Dan inilah kemudian karena hal ini Sang Buddha memberikan 4 sair yang pertama. Nah, sair yang pertama adalah dari keintiman, intimasi, lahir bahaya. Santa watuk bayang jatang. Niketa, dari tempat tinggal jaya terajo. Muncul rajo, rajo di sini adalah debu. Dan seorang petapa agung punya pandangan yang bebas dari tempat tinggal dan juga bebas dari keintiman. Jadi aniketa asantawa. Ini berbeda dari manusia biasa. Nah, di sini dalam hal ini Sang Buddha menyampaikan bahwa karena ada intimasi, santawa atau keintiman, keakraban, maka muncullah bahaya. Bayang bisa bahaya, bisa ketakutan. Apa artinya? Dalam kitab komentar yang dimaksud dengan keintiman ini tidak hanya sekadar keakraban, keintiman dalam konteks orang per orang, tapi lebih kepada yaitu secara mental. Keintiman dalam konteks tanha dan didi. Memang ada 3 jenis, tanha, didi, mita. Jadi keakraban, keintiman yang berkenaan dengan tanha, didi, dan juga mita, persahabatan atau teman. Tetapi ini mengacu kepada tanha dan didi. Nah, karena
seperti yang terjadi pada biku dan bikuni tersebut, dari mereka keduanya itu terlalu dekat, terlalu akrab, maka muncullah tanha, muncullah nafsu keinginan, dan juga muncullah titik pandangan yang salah. Dan dari titik dari tanha memunculkan berbagai macam bahaya yang di sini mengacu kepada mereka berdua pada akhirnya lepas jubah. Nah, tanha dan didi di sini sebenarnya kalau kita juga mengacu kepada beberapa khutbah dan juga penjelasan dari salah satu kitab penting dalam Khudraka Nikaya, yaitu salah satunya Netipakarana. Nah, di sana dijelaskan bahwa keseluruhan dari kotoran batin seseorang itu bisa dikategorikan ke dalam tanha dan titik. Jadi kalau kita mengatakan tanha dan titik, itu sebenarnya sudah mengacu kepada seluruh kotoran batin. Sebagai contoh adalah kalau kita bicara tentang asawa, ada 4 jenis asawa, yaitu kamasawa, yaitu noda batin, kotoran batin berkenaan dengan kama, kesenangan indera. Kemudian bhavasawa berkenaan dengan kemenjadian, keinginan untuk bertahan, untuk dilahirkan. Kemudian juga ada ditasawa yang berkenaan dengan pandangan salah, dan juga avijasawa dengan ketidaktahuan. Untuk dua yang pertama ini mengacu kepada tanha carita. Jadi orang yang punya carita, punya watak dominan berkenaan dengan tanha, ketagihan atau kerinduan, nafsu keinginan. Nah, biasanya asawa, noda batin yang begitu dominan berkenaan dengan kama dan juga bawa. Tapi bagi mereka yang dominan dengan pandangan salah, maka nanti yang dominan adalah tidak sawa, pandangan salahnya, dan juga avijja, adalah ketidaktahuan, tidak tahu tentang 4 kebenaran mulia. Maka kotoran batin ini terakumulasi ke dalam 2 jenis watak yang sangat dominan, tanha dan juga titik. Dan ketika, kalau pada zaman Sang Buddha dikatakan, ketika seseorang meninggalkan kehidupan berumah tangga, pabajita, menjadi seorang pertapa, tetapi di luar ajaran Buddha, dan orang demikian itu sangat dominan berkenaan dengan tanha, biasanya lebih condong untuk mempraktikkan kamesu kama sukali kanu yoga, yaitu mengejar kesenangan indera. Tapi ketika kemudian orang demikian lebih condong dominan memiliki pandangan yang salah, biasanya akan cenderung untuk mempraktikkan atak kilam matanu yoga, mempraktikkan penyiksaan diri. Ketika mereka hidup sebagai seorang pertapa bukan di bawah ajaran Sang Buddha. Nah, 2 ini. Tetapi yang menjadi unik lagi adalah orang yang punya tanha lebih dominan, seandainya nanti ia mempraktikkan ajaran Buddha dengan baik, maka ketika mencapai kesucian, umumnya mereka itu disebut sebagai, atau mereka dikategorikan ke dalam kelompok yang disebut sadhanusari. Jadi tingkat kesucian itu, pencapaian kesucian itu ada 2, yaitu sadhanusari dan dhammanusari. Jadi orang-orang yang ketika mempraktikkan dhamma dan dominan keyakinannya, walaupun tentu kebijaksanaan juga harus ada di sana, tapi dominan keyakinannya, maka pencapaiannya atau kelompok orang ini disebut sadhanusari. Dan biasanya ketika orang punya tanha yang lebih dominan, ketika mempraktikkan dhamma, itu sadhanya juga lebih kuat, keyakinannya lebih kuat, dan sehingga kelompok ini adalah kelompok sadhanusari. Tapi ketika kemudian orang yang punya, ya, secara pandangan intelektualitasnya itu lebih cenderung lebih dominan, dan ketika mereka itu mempraktikkan dhamma dan mencapai kesucian, mereka dikategorikan ke dalam kelompok dhammanusari, yaitu yang memang lebih menekankan pada kebijaksanaan.
Jadi pengikut dhamma, pengikut kebijaksanaan. Dan itu uniknya. Akan tetapi ketika itu buruk, maka menjadi dua hal, tanha dan juga didi. Dan seorang muni, seorang petapa agung, karena dalam kitab komentar muni di sini adalah Buddha muni, sering juga disebut Sakya muni. Nah, sehingga petapa agung adalah orang atau manusia yang sudah tidak memiliki keintiman, dengan kata lain tidak memiliki tanha dan juga didi. Nah, jadi tidak ada tanha, tidak ada didi, karena dua ini mengacu kepada keseluruhan kotoran batin. Dan bahkan ketika ada pertanyaan, di dalam kitab komentar juga disebutkan, ketika ada pertanyaan bahwa awal mula makhluk-makhluk ini mengembara, itu tidak diketahui. Makhluk-makhluk yang ditutup dengan avijja dan diikat dengan tanha, itu tidak diketahui. Dan kita bisa mengatakan bahwa yang menyebabkan setiap makhluk termasuk kita terus mengembara, itu adalah avijja dan tanha. Ternyata kalau dikorelasikan dengan tanha dan didi, tanha tentu adalah tanha sangyuta, kemudian didi adalah avijja niwarana, artinya ketidaktahuan itu sendiri. Nah, sehingga ketika seseorang dikatakan sudah tidak memiliki tanha dan didi, artinya sudah tidak memiliki tanha dan avijja. Dan orang demikian tentu adalah orang yang sudah terbebaskan. Nah, santa watu bayang jatang. Jadi ketika ada intimasi, di sana muncul atau lahir bahaya, berbagai macam ketakutan, berbagai macam bahaya. Yang di sini bahayanya adalah seseorang bisa lepas jubah. Dan ketika orang punya tanha, maka seseorang kemudian mencari kesenangan indrawi. Dan ketika seseorang memiliki didi, salah satu yang kemudian dua tadi, biku dan bikuni, dikatakan ya atta wadu, itu katakan semacam persepsi doktrin bahwa ada self, ada diri, itu semakin kuat. Karena pembedaan sebagai kamu pria, saya wanita, misalnya kamu cantik, saya ganteng dan sebagainya, itu semakin kuat. Sehingga mereka keduanya, karena ada didi pandangan salah demikian, mereka lepas jubah. Nah, kemudian di sini dari tempat tinggal Jayate lahirlah Rajo, debu. Nah, tempat tinggal di sini dalam khotbah lain sebenarnya ada juga, ada istilah Nikita Sari, adalah orang yang terus berada di tempat tinggal, lebih mengacu kepada objek-objek dari 6 indera. Dengan kata lain, ketika seseorang melekat dengan objek 6 indera, apakah ketika melihat, mendengar, membaui, merasakan, bersentuhan ataupun berpikir, dan melekat di sana, terseret oleh suka dan tidak suka, maka disitulah muncul rajo, muncul debu. Dan yang dimaksud dengan debu di sini tidak lain adalah loba atau raga, dosa, dan moha. Jadi 3 akar kotoran batin, 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Nah, ketika melihat, mendengar, dan seterusnya, loba, dosa, dan moha itu bisa muncul. Seperti yang sudah dijelaskan berulang kali, biasanya ketika melihat objek yang menyenangkan atau mendengarkan objek yang menyenangkan, maka muncullah raga nusaya, kotoran batin sebagai pendompleng ya, yang mengikuti ya perasaan yang menyenangkan, yang di sini mengacu pada raga atau nafsu ragawi. Tapi ketika perasaan tidak menyenangkan muncul, muncullah padika nusaya, atau iritasi, kebencian, ketidaksukaan, penolakan. Dan ternyata ketika muncul perasaan yang biasa-biasa, masih juga muncul, yaitu avijja. Ini bisa mengacu kepada moha, ketidaktahuan. Nah, seorang Buddha, seorang muni, seorang petapa agung, seorang arahanta ternyata sudah tidak memiliki rumah, dengan kata lain sudah tidak lagi melekat terhadap apapun objek yang muncul dari 6 indera. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya memang dikatakan seorang arahanta itu disebut nipapanca. Kalau seorang yang bukan arahat masih papanca. Nah, papanca itu adalah
mental proliferation atau perkembangbiakan pikiran, yang biasanya secara umum bagi manusia biasa secara umum ketika mata melihat objek tentu akan muncul kesadaran mata. Ketika ketiganya berkumpul muncul phasa. Nah, phasa panca wedana muncul perasaan. Nah, apa yang ia rasakan itulah yang ia kenali, yang vedeti tang sanjanati. Kemudian apa yang dia kenali itulah yang kemudian dia pikirkan. Tapi masalahnya adalah ketika sudah memikirkan objek tersebut muncul apa? Perkembangbiakan pikiran, terobsesi, dan itu adalah papanca. Dan di dalam papanca inilah muncullah berbagai macam kotoran batin. Ketika seseorang terobsesi dengan berbagai macam pikiran yang muncul karena 6 indera ini kontak dengan objek, nah disitulah muncul papanca, muncul berbagai macam kotoran batin. Dan ini tidak terjadi pada seorang arahanta. Maka seorang arahanta dikatakan sebagai aniketa, sudah tidak memiliki tempat tinggal karena memang sudah tidak terseret oleh suka dan tidak suka, oleh kotoran batin, oleh lubatu samuha, oleh raga patiga awija, ketika 6 indera kontak dengan objeknya masing-masing. Nah, tetapi manusia biasa secara umum masih sangat mudah, sehingga ketika berasosiasi apalagi dengan yang paling menyenangkan, tadi apa yang paling menyenangkan? Lawan jenis ya, ya tadi kemarin sudah disebutkan kan, dalam Anguttara Nikaya paling pertama. Jadi tidak ada bentuk yang paling menyenangkan bagi seorang pria, yang paling memberikan obsesi bagi seorang pria. Tidak ada adalah bentuk seorang wanita. Demikian pula suara dan sebagainya. Nah, dengan demikian ini sebenarnya juga menjadi satu nasihat bagi kita agar tidak bukan terlalu lagi, agar tidak akrab, apalagi punya hubungan dekat dengan lawan jenis, dan ternyata dengan sejenis juga. Ternyata juga bahaya juga. Ya, ini berbeda ya. Ini berbeda. Sang Buddha pernah menyatakan begini, ada 4 hal yang membawa seseorang itu batinnya itu tidak berkembang, yaitu kamarama, menyenangi kesibukan, dan ternyata kita sibuk-sibuk. Nidarama, yaitu menyenangi tidur, jadi suka tidur. Kemudian yang ketiga adalah sangga nika rama, yaitu suka kumpul-kumpul ya. Tapi memang disebutkan kumpul-kumpulnya itu memang tidak berkenaan dengan dhamma. Artinya menyenangi, pokoknya suka berkumpul, suka ngobrol, gosip yang tidak berguna. Itu dijelaskan di dalam kitab pengulasnya demikian. Kalau kita di sini kan berbeda. Ini malah menjadi penguat sebenarnya. Karena kalau kita sendiri terus juga akhirnya lama-kelamaan juga kadang-kadang lupa. Kalau sendiri terus batin belum kokoh, lama-kelamaan juga lupa sebagai seorang biku. Maka penting untuk ngumpul seperti ini. Nah, tetapi santawa di sini kan tidak hanya sekedar akrab secara fisik, lebih kepada mengembangkan tanha, mengembangkan didik, dan ini yang perlu kita juga memahami. Kemudian syair kedua, sebenarnya syair 1, 2, 3, 4 ini mengacu kepada ya satu syair, maksudnya satu cerita tadi. Syair kedua, setelah menebang yang telah tumbuh, mereka tidak akan menanam kembali. Yang dimaksud adalah menebang kotoran batin. Jadi kotoran batin yang sudah ada itu ditebang, dikatakan dipotong, ya, ucija, dipotong. Dan kemudian setelah memotong kotoran batin, seseorang tidak menanam kembali, tidak memunculkan kotoran batin yang baru. Dan sebenarnya syair yang ketiga ini yang sebenarnya
syair yang kedua masih, tetapi dalam kalimatnya adalah nanuk pawece, yang artinya juga tidak akan merawat apa yang akan tumbuh. Ini mengacu kepada tidak memunculkan kotoran batin yang baru. Dalam kitab komentar dikatakan demikian. Dan orang yang demikian disebut sebagai seorang petapa agung yang mengembara sendirian. Jadi mengembara sendiri itu bukan mengembara hanya sekadar fisik, tetapi bagaimana batin ini itu bebas dari kotoran batin. Jadi tidak akrab dengan kotoran batin. Artinya pengembaraan yang sesungguhnya, atau hidup sendiri yang sesungguhnya. Kan ada kaya viveka, ada cita viveka. Jadi kaya viveka memang kita menyendiri dalam konteks fisik, tetapi yang lebih penting dari itu adalah cita viveka. Jadi kita itu hidup sendiri dalam konteks batiniah, dalam konteks mental, yang tidak membiarkan kotoran batin itu muncul apalagi berkembang. Itu adalah cita viveka. Nah di sini Muninang Carantang, Ekang Muninang Carantang, yang dikatakan sebagai seorang muni, seorang petapa agung yang mengembara sendiri, Ekang artinya sendiri atau satu. Ada seseorang yang telah melihat, dan juga ada Maha Esi. Saya terjemah sebagai Resi Agung karena dari kata Maha Esi. Esi itu adalah, kalau dalam Sanskerta, Risi. Maka dalam bahasa Indonesia Resi Agung adalah orang yang telah melihat keadaan damai santipada, yang tentu mengacu kepada pencapaian nibbana. Kemudian syair yang ketiga, setelah memeriksa ladang dan menghancurkan benih, pamaya bijang ini sebenarnya bukan menghancurkan, lebih kepada menimbang benih, menimbang pamaya, menimbang benih. Bija itu biji, benih. Mereka tidak merawatnya dengan kelembapan. Kelembapan di sini sineha. Dan sungguh ia adalah petapa yang agung yang melihat akhir kehancuran kelahiran setelah meninggalkan spekulasi taka. Kemarin pas dalam perjalanan Pak Dita Madri mengatakan taka itu juga ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Pali kan dalam bahasa Sanskerta tarka. Dalam bahasa Indonesia menjadi terka. Terka. Nah, taka di sini terka atau menerka, berspekulasi, berlogika. Dan orang demikian naupeti sangkang yang melampaui rekognisi atau tidak dapat diperhitungkan lagi. Naupeti sangkang. Nah, maksudnya di sini adalah dalam kitab komentar bahwa setelah memeriksa ladang adalah setelah seseorang melihat pancakanda, ayatana dan seterusnya sebagai duka, sebagai penderitaan, maka seseorang juga hendaknya menghancurkan sebab penderitaan, menghancurkan munculnya penderitaan yang tidak lain adalah benih, yang tidak lain adalah kotoran batin itu sendiri. Jadi bija di sini adalah kotoran batin, tetapi juga bisa mengacu kepada Abi Sangkara Winyana. Jadi kesadaran yang masih dalam konteks kesadaran yang berkondisi, ya kesadaran kita yang secara umum. Karena ada juga Winyanang Anidasanang, ini mengacu pada Nibbana. Tapi di sini adalah Abi Sangkara Winyana. Jadi kesadaran yang masih berkondisi, yang merupakan logia atau kesadaran yang bukan Nibbana. Nah, ini dihancurkan. Dan seseorang tidak merawatnya dengan kelembapan. Artinya di sini juga lagi-lagi sineha di sini seperti tadi santawa ternyata mengacu pada hal yang sama, yaitu tanha dan titi. Jadi sineha kelembapan atau semacam likuiditas atau semacam air, yaitu adalah tanha dan titi, nafsu keinginan dan juga pandangan salah. Nah, dengan demikian akhir dari kelahiran ini atau hancurnya kelahiran itu dapat direalisasi. Ini tentu mengacu kepada seorang arahanta, petapa agung Sang Buddha juga seorang arahanta. Dan ini juga menjadi satu pengingat bagi kita bahwasanya memang Sang Buddha pernah memberikan sebuah perumpamaan bahwa kehidupan kita itu urusannya adalah tiga, yaitu dibakan seperti ladang, biji, dan juga air. Ladang, biji, dan air. Bahwa kehidupan kita itu
urusannya diibaratkan seperti ladang, biji, dan air. Biji ini akan terus mengalami pertumbuhan dengan baik ketika disemai di ladang yang juga ada airnya. Tapi ketika airnya itu tidak ada, biji pun juga akan mati. Nah, biji di sini mengacu kepada winyana. Ini mengacu pada Abi Sangkara Winyana, winyana kita. Dengan adanya mata dan bentuk muncul caku winyana, kesadaran penglihat, kesadaran mata. Sementara ladang ini mengacu pada karma, perbuatan. Dan sneha atau sineha itu mengacu kepada tanha. Maksudnya tadi air itu mengacu kepada sineha, yang tidak lain adalah tanha, nafsu keinginan. Winyana, kesadaran, akan terus mengalami keberlanjutan ketika ada tanha, nafsu keinginan. Ketika perbuatan-perbuatan atau karma-karma seseorang itu dilakukan berdasarkan pada tanha, disokong oleh nafsu keinginan, disokong oleh ketagihan, maka kesadaran winyana ini akan terus mengalami keberlanjutan. Maka untuk supaya kesadaran tidak mengalami keberlanjutan, dengan kata lain ada akhir dari kelahiran, setiap perbuatan itu harus bebas dari tanha, nafsu keinginan. Karena mau tidak mau, semua perbuatan atau semua yang disebut sebagai karma itu selalu didasari oleh tanha, semuanya. Makanya ada istilah awija, pacaya, sangkara. Dengan awija sebagai kondisi, maka muncul sangkara. Ini mengacu pada perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, baik, bahkan perbuatan yang sangat baik. Aninja bisangkara, pencapaian arupa jana, ternyata muncul dari awija. Dan salah satu dari awija tidak lain adalah tidak memahami bahwa yang menyebabkan seseorang menderita adalah tanha. Maka seseorang terus melakukan berbagai macam perbuatan, memang kadang baik, tapi banyak buruknya. Sehingga ini membawa winyana, sangkara, pasai winyana, membawa winyana kesadaran terus mengalami keberlanjutan. Nah, sehingga Sang Buddha juga pernah menyampaikan bahwa seseorang untuk bisa melenyapkan duka penderitaan, ia harus melenyapkan kama, perbuatan. Dan hanya ketika melenyapkan tanha, kama itu dilenyapkan. Tanha pahana, kamang bahyati. Dengan dilenyapkannya tanha, maka karma juga dilenyapkan. Kama pahana, dukang bahyati. Dengan dilenyapkannya perbuatan karma, duka penderitaan juga lenyap. Karena karma ini selalu berasosiasi dengan tanha. Maka ada karma sebagai ladangnya, ada tanha sebagai airnya, kemudian memunculkan winyana yang terus mengalami keberlanjutan seperti bijinya. Nah, hanya kemudian ketika seseorang tanha dihancurkan, nah perbuatannya tidak disokong oleh tanha, yang kemudian disebut sebagai bukan karma, tetapi adalah kiriya, seorang arahanta. Untuk membedakan dengan seorang yang bukan arahanta, perbuatannya disebut sebagai kiriya. Kenapa? Sudah tidak disokong oleh tanha. Padahal masih sama-sama makan, juga perbuatan juga. Masih sama-sama minum, masih sama-sama tidur, masih sama-sama bicara, tetapi perbuatan mereka itu karena tidak disokong oleh tanha disebut kiriya. Dan karena perbuatan mereka tidak ada tanha, maka winyana, bijinya itu tidak akan tumbuh. Ketika meninggal, tidak akan ada kelahiran kembali. Nah, maka yang menjadi masalah di sini adalah karma yang disokong, perbuatan yang disokong oleh tanha. Sehingga abi sangkara winyana ini akan terus mengalami keberlanjutan. Atau dengan kata lain, akan ada pati sandi winyana. Ketika meninggal, masih akan ada kesadaran penghubung
untuk dilahirkan di alam lain karena ada sneha di sini, ada air di sini, ada tanha, ada didik, nafsu kinan, dan juga ada pandangan yang salah. Nah, seseorang yang telah menghancurkan, telah memeriksa ladang, jadi memeriksa ladang adalah telah melihat pancakanda dan seterusnya atau batin dan jasmani sebagai duka, sebagai penderitaan, dan menghancurkan sebabnya dan tidak merawatnya dengan tanha dan didi, tidak memunculkan tanha, tidak memunculkan didi, memang sudah hancur. Nah, orang demikian disebut sebagai seorang petapa agung yang telah menghancurkan kelahiran, sebagai seorang arahanta. Dan orang demikian disebut sebagai orang yang telah meninggalkan spekulasi, takang bahaya, telah menghancurkan logika. Dalam konteks memang ya ini juga mengacu pada pencapaian nibbana, yang mana nibbana itu sendiri dikatakan sebagai attaka wacara. Jadi ketika Sang Buddha akan membabarkan dhamma tetapi punya pemikiran tidak akan membabarkan dhamma, alasannya adalah apa yang beliau capai salah satunya punya karakteristik attaka wacara, sudah bukan ranah lagi logika, bukan ranah logika lagi, karena nibbana sudah tidak bisa dilogikakan. Dan di sini orang yang telah mencapai nibbana ini adalah telah meninggalkan, telah melenyapkan taka, logika dalam arti spekulasi, ya terka-terka yang katakan keraguan-raguan. Dan orang demikian juga dikatakan sebagai na upeti sangkang, jadi sudah tidak dapat lagi diperhitungkan, sudah melampaui rekognisi, atau dengan kata lain kayak reken, sudah tidak bisa direken. Kalau dalam bahasa Jawa sepertinya ada ya, reken, direken. Jadi artinya seperti kalau dalam kitab komentar dikatakan seperti ini. Ketika seseorang terutama masih hidup dan bukan sebagai seorang arahanta, masih bisa diperhitungkan, masih bisa dikatakan diperhitungkan dengan kata-kata. Oh, dia seorang manusia, dia seorang dewa, dia seorang yang punya putaran batin dan sebagainya. Tapi ketika seseorang telah mencapai nibbana dan apalagi parinibbana, sudah tidak bisa diperhitungkan dengan kata-kata. Ya, sudah tidak bisa didefinisikan sebenarnya. Makanya kan seperti kemarin juga ada satu pembahasan, apakah seseorang yang atau nibbana itu sendiri itu adalah nicca atau anicca? Sudah tidak bisa dikatakan sebagai nicca, sudah tidak bisa dikatakan sebagai anicca, karena adalah asangkata. Dan inilah sudah nak upeti sangkang, jadi sudah tidak bisa dikatakan, didefinisikan lagi, sudah melampaui rekognisi. Ini kata-kata saya. Nanti bisa oke. Kemudian syair yang keempat, ini masih dalam satu cerita. Wah, ini padahal ada 12 cerita ya, ini baru satu cerita. Syair yang keempat ini sebagai tambahan dari Sang Buddha. Anyaya sabani newasanani, jadi setelah memahami semua keberadaan, jadi newasana itu dari kata niwasa. Niwasa itu rumah. Kan pernah dengar kan, kube niwasanu satinyana, kube niwasa anusati, anusati mengingat. Nah, kube itu adalah yang lampau, niwasa itu rumah, jadi mengingat rumah-rumah yang lampau, mengingat kehidupan yang lampau. Nah, di sini newasanani ya jamak. Setelah memahami semua keberadaan, ini mengacu kepada semua alam kelahiran. Dalam kitab pengulas yaitu kama bawa, rupa bawa, dan arupa bawa, seseorang tidak menginginkan satupun di antara mereka. Jadi sudah tidak ada keinginan untuk dilahirkan di alam manapun. Ini tentu mengacu pada seorang arahanta, karena seorang anak kami pun juga masih ada keinginan, walaupun ingin terlahir di alam rupa ataupun arupa bawa.
Tetapi seorang arahanta sudah tidak ada keinginan sama sekali terhadap satupun alam kehidupan. Sungguh ia adalah seorang petapa agung yang bebas dari keserakahan. Veta gitu agito, sebenarnya sama. Gitu itu greedy, artinya serakah. Dan ia tidak perlu berusaha lagi. Ini masuk pada aseka. Jadi sudah tidak berlatih lagi, tidak perlu ada upaya lagi, karena semua telah dihancurkan, kotoran batin telah dihancurkan. Dan karena orang demikian telah mencapai pantai seberang, paragato. Jadi telah pergi ke pantai seberang. Ini tentu mengacu pada pencapaian nibbana seorang arahanta. Nah, ini 4 syair ini dikatakan sebagai syair yang diberikan Sang Buddha mengacu kepada satu peristiwa berkenaan dengan seorang biku dan bikuni yang mulanya adalah seorang ibu dan anak yang pada ini lepas jubah karena mereka terlalu intimate, terlalu akrab, terlalu memunculkan keakraban, keintiman, sampai kemudian mereka melanggar peraturan yang sangat fatal dan harus lepas jubah. Dan ini ya menjadi pengingat kita semua, dalam artian ternyata yang menghancurkan seorang petapa, kehidupan seorang petapa adalah intimasi terhadap utamanya adalah lawan jenis. Walaupun sejenis juga bisa. Ya karena sekarang ternyata di cerita-cerita dalam ya yang lain ternyata ada banyak kejadian ya seperti itu.